إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, kelancaran rizki dan keberkahannya tentu merupakan dambaan setiap insan di muka bumi ini. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara tua dan muda, pria dan wanita, muslim dan non-muslim, ahli ibadah maupun ahli maksiat, pejabat dan rakyat, semuanya menginginkan rizki yang lancar. Petani menghendaki hasil panenannya melimpah. Pedagang menginginkan keuntungan yang berlipat ganda. Pegawai, karyawan, dan buruh menghendaki gaji yang tinggi. Peternak menginginkan hasil ternak yang sehat dan gemuk. Begitu seterusnya, masing-masing orang sesuai dengan profesinya berharap rizki yang banyak. Demi mendapatkan dambaan tersebut, setiap manusia akan berusaha dengan maksimal menempuh berbagai cara serta mengerahkan beragam daya dan upaya agar panenannya berhasil. Misalnya, para petani akan membajak sawahnya dan mengairinya, memilih bibit yang unggul, menyiangi rumput-rumput serta menjaganya siang dan malam saat padi mulai menguning. Begitu pula para pedagang, supaya laris dagangannya mereka akan berusaha melengkapi barang-barang tokonya, mempromosikannya dengan gencar, juga memasang harga yang bersaing. Setali tiga uang, profesi-profesi lainnya pun melakukan hal serupa. Pegawai, karyawan, guru, kontraktor, buruh pabrik dan lain-lain, semuanya memaksimalkan usaha lahiriahnya demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, setelah segala daya dan upaya dikerahkan, apakah bisa dipastikan bahwa angan-angan indah itu pasti berhasil dicapai? Jawabannya belum tentu. Terkadang berhasil dan terkadang tidak.
Kadangkala petani mengalami gagal panen, pedagang bangkrut, dan karyawan pun di PHK. Mengapa kegagalan itu tetap ada? Padahal usaha lahiriah sudah maksimal dikerjakan dan perhitungan manusiawi sudah matang dilakukan. Kenapa tetap ada kegagalan? Jawabannya karena ada faktor X yang justru kerap dilupakan oleh banyak orang. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, apakah faktor X tersebut? Faktor yang justru sering dilupakan adalah ketentuan dari sang pemberi rizki dan penguasa mutlak alam semesta ini, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebesar dan semaksimal apapun usaha manusiawi yang kita kerahkan, namun jika Allah tidak berkehendak, maka mustahil keinginan kita akan tercapai. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb seluruh alam. Al-Quran surat At-Takwir ayat 29. Allah Jalla wa Azzalah yang menentukan segala sesuatunya, apakah itu keberhasilan atau kegagalan, entah rizki yang lancar maupun rizki yang seret, semuanya di tangan Allah Subhanahu. Kita hanya bisa berusaha lahiriah secara maksimal, adapun mengenai hasil akhirnya itu hanyalah Allah yang bisa menentukannya. Maka dari itu, selain usaha fisik yang dilakukan, kita juga harus berusaha bagaimana supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk menentukan yang terbaik buat kita. Satu-satunya jalan yang mengantarkan kita ke sana adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Sang Khalik Tabaraka wa Ta'ala. Semakin kita patuh kepadanya, maka curahan kasih sayangnya kepada kita pun akan semakin besar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Dalam ayat-ayat di atas, Allah Ta'ala menyebutkan berbagai buah manis ketakwaan, yang diantaranya adalah kelancaran rizki, juga terpenuhinya segala hajat. Dan ini baru keuntungan takwa yang bersifat duniawi. Kelak masih ada keuntungan lain yang jauh lebih besar, yakni meraih surga Allah di akhirat kelak, negeri keabadian yang dipenuhi kenikmatan tiada tara. Cita-cita utama setiap hamba yang bertakwa. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, secara garis besar ketakwaan terbagi menjadi dua. Pertama, yang hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang biasa diistilahkan hablum minallah, dan yang kedua adalah yang hubungannya dengan sesama manusia, yang biasa diistilahkan hablum minan nas. Adapun hubungan dengan Allah, maksudnya semisal tauhid, salat, puasa, zakat, dan haji bagi mereka yang mampu, serta ibadah-ibadah lain yang serupa. Manakala seorang hamba patuh kepada Allah dengan menjalankan salat 5 waktu secara benar, berpuasa di bulan Ramadan dengan baik, serta tidak lupa untuk mengeluarkan kewajiban zakat hartanya, maka saat itu Allah pun akan membalasnya di dunia ini dengan curahan nikmat darinya, serta pahala yang berlipat ganda kelak di surga. Sebaliknya,
Bila seorang insan enggan menunaikan salat 5 waktu dan sering bolong-bolong, atau salat hanya seminggu sekali di hari Jumat saja, atau bahkan hanya setahun 2 kali di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, lalu di siang hari bulan suci Ramadan dia tidak merasa malu untuk makan dan minum di pinggir jalan, zakat tidak pernah terpikirkan. Masih pula ditambah dengan segudang maksiat, berjudi, berzina dan mabuk-mabukan. Diperparah lagi dengan praktek kehidupan yang kental dengan mistik dan klinik. Jika kondisi seorang hamba sudah mengenaskan seperti ini, maka bersiaplah menghadapi rizki yang seret, urusan yang macet, serta situasi rumah tangga yang budet. Para makhluk Allah akan dikerahkan untuk memberi peringatan. Air hujan akan tumpah ruah tanpa henti sehingga menimbulkan banjir bandang. Gunung berapi akan bergejolak sehingga memuntahkan abu panas dan lahar yang mendidih. Bumi akan bergoyang, menimbulkan gempa yang meluluh lantakkan segala apa yang ada di atasnya. Tidak ketinggalan makhluk-makhluk kecil semisal belalang, wereng dan tikus pun dikirim untuk merusak sawah-sawah. Ketahuilah bahwa mereka hanyalah makhluk-makhluk Allah yang menjalankan perintah Sang Khalik, tidak lebih dan tidak kurang. Berbagai kesulitan ini belum seberapa, sebab masih ada malapetaka besar lain yang maha dahsyat yang menanti kelak di hari akhirat, yaitu kobaran api neraka yang panasnya menembus sampai ke dalam hati yang paling dalam. Al-Quran surat Al-Humazah ayat 4-9. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, barusan tadi adalah keterangan tentang jenis pertama dari ketakwaan, yakni yang berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun jenis yang kedua adalah ketakwaan yang hubungannya dengan para manusia. Ketakwaan ini diawali dengan kebaktian terhadap kedua orang tua, lalu berlanjut kepada perbuatan baik terhadap orang-orang terdekat, semisal suami, istri, anak, kakak, adik, dan karib kerabat lainnya. Juga berperilaku simpatik kepada tetangga, teman kerja, dan seluruh kaum muslimin, serta umat manusia secara umum, sesuai dengan aturan yang digariskan agama. Andaikan seorang hamba menjalankan berbagai jenis ketaatan di atas dengan benar, niscaya dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala rizkinya akan mengalir deras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rizkinya serta diundur ajalnya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun sebaliknya, apabila hal itu diabaikan, maka akan berdampak buruk bagi kelancaran rizki kita. Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, suami yang menterlantarkan keluarganya, ibu yang mengabaikan pendidikan anak-anaknya, orang yang sering menyakiti tetangganya, orang yang gemar berhutang namun enggan untuk membayarnya, orang yang menyerobot jatah kaum miskin dengan mengambil jatah raskin atau BLT atau balsam, padahal dia adalah orang yang hidup berkecukupan. Orang-orang yang seperti ini serta orang-orang yang curang di dalam bisnisnya, mereka semua adalah orang-orang yang terancam akan seret rizkinya dan akan lenyap keberkahan hartanya, dan kelak akan menjumpai kesengsaraan besar di neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik.
wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Allah Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, jika memang ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah salah satu sebab utama penyebab lancarnya rizki, mengapa ada para manusia di dunia ini yang tidak bertakwa, tapi justru rizkinya lancar dan melimpah? Orang-orang yang tidak pernah sholat, rizkinya luar biasa. Bahkan orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla menjadi konglomerat paling besar. Mengapa ada seperti ini? Demikian pertanyaan yang sering terlintas di benak sebagian orang manakala melihat kenyataan yang ada. Jawabannya sekurang-kurangnya ada dua. Jawaban yang pertama, limpahan harta bagi orang-orang yang bergelimang maksiat adalah merupakan sesuatu yang diistilahkan dengan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah kenikmatan yang dicurahkan di dunia untuk melalaikan seorang hamba, sehingga kelak di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang tidak terperikan, sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibb fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah mencurahkan harta dunia yang diinginkan seorang hamba, padahal dia gemar bermaksiat, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Kata Allah Azza wa Jalla, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, rizki yang banyak tidak selalu mendatangkan keberkahan. Betapa banyak orang-orang yang bergelimang harta dunia, namun hati mereka tidak pernah merasa tenang. Rumah tangganya berantakan, anak-anaknya amat sulit diatur. Itu semua merupakan sinyal ketidakberkahan rizki seorang hamba. Maka waspadalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah la nidda lahu subhanahu wa la syabiha lahu wa la mathila wa la nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-basyirun nadhir was-sirajul munir. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli tabi'in mustanir. Sidang Jumat yang kami hormati, khutbah pertama tadi memuat penjelasan tentang salah satu kunci utama rizki, yakni bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun
penting untuk ditekankan dan diingatkan di khutbah kedua ini, bahwa di dalam beribadah seorang hamba tetap menjadikan niat utamanya adalah mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala, bukan yang lainnya. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu tidak diperintahkan kecuali untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Adapun keuntungan duniawi berupa rizki dan yang semisalnya, maka itu adalah tujuan sekunder dan bukan tujuan primer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya, akan dilancarkan urusannya, serta dunia akan datang dengan sendirinya kepada orang tersebut. Kebalikannya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka niscaya Allah akan menjadikan kemiskinan selalu menghantui di depan matanya. Urusannya akan berantakan dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan olehnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.